warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Purnamainingrum. Nah, pada video kali ini saya akan membacakan sebuah naskah drama yang saya tulis sendiri yang berasal dari dongeng atau cerita rakyat yang berjudul Jaka Tarub. Nah, berikut naskahnya. Jaka Tarub. Pada zaman dahulu kala di sebuah desa, tinggallah seorang janda bernama Mbok Randa. Ia tinggal seorang diri karena suaminya sudah lama meninggal dunia. Suatu hari, ia mengangkat seorang anak laki-laki menjadi anaknya. Anak angkatnya diberi nama Jaka Tarub. Jaka Tarub pun tumbuh beranjak dewasa. Jaka Tarub menjadi pemuda yang sangat tampan, gagah, dan baik hati. Ia juga memiliki kesaktian. Setiap hari, ia selalu membantu ibunya di sawah. Karena memiliki wajah yang sangat tampan, banyak gadis-gadis cantik yang ingin menjadi istrinya. Namun, ia belum ingin menikah. Setiap hari, ibunya menyuruh Jaka Tarub untuk segera menikah. Ibu Jaka Tarub, "Nak, ibu sudah tua. Ibu ingin kamu segera menikah, agar ibu bisa menimang cucu. Bukannya banyak gadis-gadis desa ini cantik-cantik dan mau menjadi istrimu? Pilihlah satu Jaka. Ibu bisa tenang kelak bila ibu sudah dipanggil Sang Pencipta." Jaka Tarub, "Ibu, tenanglah saja. Nanti akan ada waktunya bagiku untuk menikah. Saat ini aku masih ingin bersama ibu." Suatu hari, Mbok Randa jatuh sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya. Kematian ibunya membuat Jaka Tarub sangat bersedih. Ia sering melamun hingga suatu malam ia bermimpi memakan daging rusa. Jaka Tarub, "Oh, aku bermimpi makan daging rusa. Rasanya enak sekali." Jaka Tarub terus memikirkan mimpinya. Hingga beberapa hari kemudian, ia memutuskan untuk mencari rusa di hutan. Jaka Tarub, "Aku harus berangkat ke hutan untuk mencari seekor rusa." Ia pun mempersiapkan seluruh keperluan untuk berburu. Namun hingga jauh ke dalam hutan, belum seekor hewan pun yang ia temui. Jangankan rusa, kelinci pun tidak kelihatan. Hingga jauh tengah hutan ia mendengar gemericik suara air terjun. Jaka Tarub, "Pasti di sekitar sini ada telaga. Sebaiknya aku beristirahat dahulu." Tapi sepertinya ada suara tawar yang dari kejauhan. Sebaiknya aku mendekat. Sambil mengendap-endap, Jaka Tarub mendekati telaga itu. Dilihatnya ada 7 orang wanita cantik yang sedang asik mandi dan bersenda gurau. Kecantikan mereka telah memukau Jaka Tarub dan ia segera jatuh cinta. Lalu dilihatnya beberapa selendang tergeletak tidak jauh dari pinggir telaga. Lalu secepatnya Jaka Tarub mengambil salah satu selendang tersebut dan kembali bersembunyi. Bidadari 1, "Adik-adik, ayo kita sudahi mandi kita. Hari sudah siang. Ayo kita kembali ke kayangan." Salah seorang dari bidadari tersebut yang ternyata kakaknya mengajak bidadari lainnya untuk segera berpakaian dan kembali ke kayangan. Namun salah satu selendang bidadari ada yang hilang. Bidadari 2, "Kemana perginya selendangmu, Nawang? Ayo semuanya kita cari selendangnya Nawang." Sibuklah mereka mencari selendang milik Nawang Wulan. Namun hingga menjelang senja, selendang itu pun belum juga ditemukan. Bidadari 3, "Nawang, hari sudah senja. Kami harus kembali. Engkau tinggallah di sini dahulu. Besok pagi kami akan kembali menjemputmu. Kamu jangan bersedih, adik. Kami pasti akan kembali lagi. Bersabarlah." Lalu keenam bidadari tersebut segera melangsat ke angkasa, meninggalkan Nawang Wulan yang tampak bingung dan sedih. Jaka Tarub yang sedari tadi menyaksikan dari balik persembunyiannya kemudian keluar sambil pura-pura meminum di telaga tersebut. Ia lalu mendekati Nawang Wulan yang sedang menangis. Jaka Tarub, "Wahai Adinda, mengapa engkau sendirian dan menangis? Adakah seorang yang telah menyakitimu?" Nawang Wulan pun terkejut dan dilihatnya sosok seorang lelaki tampan sudah berada di dekatnya.
Tutur Jaka Tarub yang lembut serta ketampanannya membuat Nawang Wulan melupakan kesedihannya untuk sesaat. Nawang Wulan, wahai pemuda, aku bersedih karena kehilangan selendangku yang tadi kuletakkan di pinggir telaga ini, bersama dengan selendang saudara-saudaraku. Namun, hanya punyaku yang hilang. Bersediakah kau membantuku untuk menemukan selendangku? Jaka Tarub, baiklah Adinda, aku akan membantumu. Namun sebelumnya perkenalkan, namaku Jaka Tarub. Bolehkah aku tahu siapa namamu? Nawang Wulan, namaku Nawang Wulan. Terima kasih, engkau telah bersedia membantuku. Kemudian mereka berdua kembali mencari selendang tersebut hingga hari mulai menuju gelap. Jaka Tarub, Nawang, tampaknya selendangmu tidak ada di sekitar sini. Mungkin terbawa angin atau hanyut bersama aliran telaga ini. Sementara hari sudah mulai gelap. Bagaimana bila pencariannya kita lanjutkan esok hari? Dan malam ini engkau ikutlah ke rumahku untuk bermalam. Rumahku tidak jauh dari pinggir hutan ini. Nawang Wulan, baiklah Jaka, tampaknya engkau adalah pemuda baik-baik. Aku percaya kepadamu. Demikianlah akhirnya Nawang Wulan ikut bersama Jaka Tarub. Nawang Wulan melihat sosok Jaka sebagai pemuda yang tampan dan baik hati, juga sopan terhadap dirinya. Nawang juga melihat warga desa mengenal Jaka dengan baik, dan warga desa juga tampaknya menerima keadaan dirinya bersama Jaka di desa tersebut. Hal itu membuat Nawang Wulan semakin bersimpati dan mulai jatuh hati pada Jaka Tarub. Di sisi lain, Jaka Tarub pun merasa jatuh cinta kepada Nawang Wulan sejak pertama kali berjumpa dengannya. Kecantikannya, kedewasaannya membuat Jaka Tarub kembali bersemangat melihat masa depannya. Keesokan siangnya, Jaka Tarub kembali mengantarkan Nawang Wulan cari selendangnya. Selepas bekerja di ladang, keberangkatan siang hari sengaja dilakukan Jaka agar Nawang Wulan tidak bertemu dengan saudara-saudaranya. Jaka Tarub, Nawang, aku sudah pulang dari ladang. Bagaimana bila aku antar engkau mencari selendangmu lagi? Ayo, Nawang Wulan, makanlah dulu Jaka. Aku sudah menyiapkan makan siang untukmu. Setelah itu kita bisa pergi untuk mencari selendangku. Setelah seminggu terus mencari selendangnya, akhirnya Nawang tidak lagi meminta Jaka untuk menemaninya mencarinya. Hari-hari bersama Jaka telah meluluhkan hatinya dan melupakan selendangnya. Hingga suatu ketika Jaka melamarnya, ia tidak menolak. Jaka Tarub, Adinda Nawang, aku sudah lama bersamamu dan aku merasa telah jatuh cinta kepadamu. Apakah engkau bersedia menjadi istriku? Nawang Wulan, ya Kakanda Jaka, aku pun merasakan hal yang sama seperti yang engkau rasakan. Engkau adalah seorang pemuda yang baik dan aku yakin hal itu. Aku bersedia menjadi istrimu. Namun dengan syarat, engkau tidak boleh mempertanyakan atau melihat cara-caraku dalam mengurus rumah tangga ini. Karena aku sesungguhnya adalah seorang bidadari. Bila engkau melanggar janjimu, maka aku akan pergi meninggalkanmu. Jaka Tarub, terima kasih Adinda. Engkau bersedia menjadi istriku, dan aku akan menyanggupi persyaratanmu. Aku berjanji akan menjaga rahasia ini. Pernikahan mereka pun berlangsung sederhana di kediaman kepala desa, disaksikan oleh masyarakat yang tidak putusnya memuji kecantikan Nawang Wulan. Masyarakat menilai bahwa Nawang Wulan adalah sosok yang tepat mendampingi Jaka Tarub. Singkat cerita, mereka pun dikaruniai seorang anak perempuan yang juga cantik. Kebahagiaan Jaka Tarub semakin menjadi dengan kehadiran si buah hati yang diberi nama Nawangsi. Namun di tengah suasana bahagia itu, Jaka Tarub terus menahan rasa ingin tahunya bagaimana istrinya bisa mengelola rumah tangga dengan baik. Persediaan beras mereka tidak pernah berkurang, sementara nasi selalu terhidang. Hingga suatu hari, rasa penasaran itu tidak dapat ditahan lagi. Sebagai seorang bidadari, Nawang Wulan hanya butuh 1 butir beras untuk menghasilkan seperiuk nasi. Namun hari itu ketika Nawang sedang memasak nasi dan pergi ke belakang, diam-diam Jaka masuk ke dapur dan membukakan periuk nasi. Dilihatnya hanya sebutir beras dalam periuk. Semenjak itu, Nawang Wulan kehilangan kekuatannya dan menjadi wanita biasa, di mana ia harus memasak sebagai wanita pada umumnya.
Lama-lama persediaan beras semakin menipis. Hingga suatu hari Nawang masuk ke lumbung padi dan menemukan selendangnya ada di sana. Sadarlah ia kalau suaminya telah membohonginya selama ini. Nawang Wulan, "Jaka, katakanlah dengan jujur bahwa selama ini engkau yang telah membohongi aku perihal selendangku yang hilang. Selendang ini aku temukan di dalam lumbung padi kita. Bagaimana engkau menjelaskan ini?" Jaka taruh, "Maafkan aku, wahai istriku. Memang benar, aku selama ini berbohong kepadamu tentang selendang ini. Sebenarnya akulah yang telah mengambil dan menyembunyikannya. Semua itu aku lakukan karena aku telah jatuh hati semenjak pertama kali melihatmu di telaga itu. Maafkan aku, wahai istriku." Nawang Wulan, "Wahai suamiku Jakataru, kesalahanmu sungguh berat bagiku. Busanamu telah membuat aku melupakan keluarga dan saudara-saudaraku. Aku sungguh tidak menyangka engkau akan berbuat ini kepadaku. Aku tidak akan memaafkanmu, dan aku memutuskan akan meninggalkanmu bersama putri kita." Jakataru, "Bagaimana engkau akan meninggalkan aku sendirian bersama putri kita, wahai Nawang? Tidakkah engkau akan merindukan kami berdua?" Nawang Wulan, "Baiklah Jakataru, aku akan mengunjungi Nawangsi setiap malam untuk menyusuinya. Namun engkau tidak boleh berada di dekat kami berdua. Biarkan aku menyusuinya. Hanya itu yang dapat aku lakukan, bila engkau bisa menyanggupinya." Jakataru, "Baiklah, aku menyanggupinya. Aku akan senang walau hanya dapat menatapmu dari jauh. Aku menerima ini sebagai hukuman buatmu." Demikianlah Jakataru harus membayar semua perbuatannya di masa lalu. Namun Nawang Wulan dapat memberikan kebaikannya. Sekalipun ia telah dibohongi oleh orang yang telah ia cinta, rasa cintanya kepada Jakataru tidak membuat mereka benar-benar terpisah. Itulah pembacaan naskah drama Jakataru yang diambil dari kisah cerita rakyat. Nah, mungkin sampai di sini video kali ini. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.